Halo kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, ingat TVR 17 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menilai komitmen PT Freeport melalui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat membantu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan 7 suku serta masyarakat umum Papua Tengah. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi komitmen PT Freeport Indonesia dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR di bidang kesehatan dengan mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Mimika, Papua Tengah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, menyanjung konsistensi PT Freeport Indonesia sejak 1999 hingga saat ini, yang tidak hanya menjalankan bisnis, namun juga berkomitmen dalam menjalankan tanggung jawab sosial di bidang kesehatan, dengan memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada 7 suku asli Papua. Mekanisme yang dilakukan pertama tentu di sini ya, kalau kita bicara Rumah Sakit Mitra kan dengan PT Freeport ya. Saya terakhir ke tempat ini, di Rumah Sakit itu saya pergi datang 2005. Kami mereview ada 5 urusan di PT Freeport termasuk urusan CSR. Salah satunya di sini. 2005 saya ke sini dan sampai saat ini saya juga ke sini. Saya lihat rumah sakitnya masih stabil kayak begini dengan pelayanan yang kurang lebih hampir sama. Dan berarti sudah puluhan tahun saya saksikan berarti perjalanan rumah sakit ini betul ditopang oleh PT Freeport dan ini bagus untuk menjadi juga contoh agar ke depan untuk perusahaan-perusahaan yang memang punya kapasitas tapi bisa CSR di bidang kesehatan ini bisa menjadi salah satu modelnya untuk membantu masyarakat melalui program semacam ini. Melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro atau YPMAK yang mengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia menanggung pembiayaan iuran kesehatan kepada 21.000 masyarakat Mimika sebagai peserta BPJS Kesehatan. Meski demikian, masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan tetap mendapatkan pelayanan yang ditanggung oleh PT Freeport Indonesia melalui YPMAK. Dari Papua Tengah, Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berharap adanya penguatan kerjasama pada sektor pariwisata dengan adanya penerbangan langsung rute Indonesia-Uzbekistan. Penerbangan langsung ini juga dinilai dapat mempermudah warga Indonesia untuk melakukan wisata religi ke makam Imam Bukhari. Wakil Ketua DPR RI mendukung penyediaan penerbangan langsung rute Indonesia-Uzbekistan untuk mendorong peningkatan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya di kedua negara. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel saat pertemuan dengan Gubernur Samarkand Turdinov Erkinjon di kota Samarkand. Dengan adanya penerbangan langsung rute Indonesia-Uzbekistan maupun sebaliknya, diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian kedua negara serta memperkuat kerjasama pada sektor pariwisata. Selain itu, dengan adanya penerbangan langsung dapat mempermudah warga Indonesia untuk melakukan wisata religi ke makam Imam Bukhari. Bertemu dengan menteri kawan saya, kebetulan sama-sama lulusan dari Jepang, Mr. Aziz, yang waktu itu menginginkan supaya saya membantu penerbangan ini bisa kembali dihidupkan dari Uzbekistan ke Jakarta, Jakarta ke Uzbekistan. Apalagi Indonesia dengan Uzbekistan mempunyai banyak kesamaan dalam hal budaya dan agak sebagai negara Islam. Kita sama-sama kunjungan ini sangat penting dan saya akan mendorong terus banyak orang Indonesia datang ke Uzbekistan, datang tidak hanya ziarah, melihat bagaimana Uzbekistan membangun sebagai negara Islam, membangun negara ini menjadi negara yang hebat. Sebelumnya, penerbangan langsung telah direalisasikan sejak Mei tahun 2019 dengan rute Jakarta-Tashkent. Namun layanan penerbangan rute ini terhenti saat pandemi COVID-19. Diharapkan pada tahun 2023 ini, layanan penerbangan langsung Jakarta-Tashkent bisa dibuka kembali. Dari Samarkand, Uzbekistan, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai koordinasi antar stakeholder dengan pemerintah daerah yang sudah sangat intens membuat mudik lebaran tahun ini berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Komisi 6 DPR RI menilai arus mudik tahun 2023 berjalan dengan lancar dan nyaman. Hal itu tidak lepas dari kesiapan BUMN, khususnya BUMN Transportasi yang sudah mempersiapkan ketersediaan tiket hingga sarana dan prasarana. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan, BUMN Transportasi telah diingatkan untuk mempersiapkan angkutan lebaran jelang arus mudik.
agar memberikan pelayanan maksimal dan mengantisipasi lonjakan pemudik. Selain itu, koordinasi antara stakeholder dengan pemerintah daerah sudah sangat intens, sehingga membuat mudik 2023 ini berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Persiapan mereka memang lebih baik sehingga arus mudik yang kemarin kita jalani menjadi lebih lancar, lebih nyaman. Tentu ini berkat koordinasi dengan berbagai instansi, yaitu kepolisian, Kementerian Perhubungan, BUMN yang terkait seperti transportasi dan energi, dan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo, kritisi penyediaan water station gratis untuk masyarakat seperti di stasiun kereta api Surabaya Gubeng. Water station diharapkan tidak hanya tersedia saat Lebaran, namun selalu disediakan di setiap stasiun kereta api, sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk naik kereta api dan menguntungkan PT KAI. Banyak program-program yang menguntungkan masyarakat yang ingin pulang mudik. Di stasiun Gubeng udah bagus tuh ya, ada water station yang gratis. Cuma buat saya itu kalau dilakukan terus-menerus dan ada di semua stasiun melakukan itu, masyarakat pastinya juga senang. Dengan pihak-pihak sponsor ya tentunya dari produk air juga gitu kan ya. Jadi menguntungkan buat kereta api. Dari Jawa Timur, Andre, TVR Parlemen melaporkan. Kasus human trafficking kembali terjadi. Dede Asia, pekerja migran asal Karawang diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam waktu dekat. TPPO dinilai merupakan tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk memberantas sindikat dalam TPPO. DPR RI juga menilai minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menjadi penyebab tingginya kasus human trafficking. Oleh sebab itu, DPR RI berharap pemerintah menggencarkan sosialisasi prosedur bekerja di luar negeri yang legal kepada masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Viral di media sosial, PMI non-prosedural asal Karawang, Dede Aisyah, mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar 12.000 US dollar atau sekitar 180 juta rupiah ke Suriah. Melalui videonya, Dede meminta bantuan untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia mensinyalir sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, hingga pihak swasta. Pengiriman pekerja migran ilegal non-prosedural di Tenggarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi. Komisi 9 DPR RI menyayangkan kejadian TPPO dan penyaluran PMI non-prosedural terus saja berulang. Anggota Komisi 9 Neti Prasetyani berpandangan mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, koordinasi lintas sektor termasuk koordinasi pemerintah, pusat, dan daerah menjadi kunci utama. Ya, saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab BP2MI sendiri ya, meskipun leading sektor untuk urusan pelindungan dalam konteks penjemputan, pemulangan ya, itu harus dilakukan oleh BP2MI. Tapi ketika kita bicara seorang warga sudah meninggalkan tanah air, bekerja di negara tetangga, itu sekian belas kementerian lembaga terlibat, pihak yang memiliki sumber daya paling lengkap kan, mulai dari kebijakan, regulasi, SDM, anggaran, termasuk aparat penegak hukum itu kan ada di bawah koordinasi pemerintah. Ya, masa iya kita punya Polri, punya BIN, ya, punya sejumlah aparat, nggak bisa membongkar gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang jargonnya BP2MI, sikat sindikat, sikat mafia. Nah, mudah-mudahan itu bukan hanya jargon, tapi betul-betul dibongkar. Siapa sih ya otak di belakang ini, atau siapa sih orang yang kemudian membackingi? Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Rahmat Handoyo, menambahkan minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menyebabkan kasus human trafficking berkedok rekrutmen kerja luar negeri terus terjadi. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mensosialisasikan prosedur bekerja di luar negeri yang legal pada masyarakat secara masif. Ya, memang ini kita juga selalu sampaikan kepada Ibu Menteri ya, Tenaga Kerja, kemudian BP2MI untuk masif mensosialisasikan apa-apa prasyarat dan prosedur hak dan tanggung jawabnya dari migran ketika nanti bekerja di luar negeri ya. Sehingga ini selalu kita sampaikan apa bahayanya, apa resikonya ketika tidak prosedural. Dan apa bahayanya ketika prosedural pun harus ada hak dan kewajibannya. Pekerja di perusahaan di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini saya kira harus jelas. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Ia meminta pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada mafia human trafficking. Saya mencurigai bahwa masih ada orang-orang yang memiliki niat di Republik ini yang harus kita patahkan dari sekarang. Bagaimana cara mematahkannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. DPR RI berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk menuntaskan sindikat perdagangan orang. DPR mengingatkan PMI berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sebuah insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa kemarin dengan menyebabkan 2 orang pegawai MUI terluka. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Perempuan Parlemen. Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah menyatakan, aktivitas di kantor MUI saat ini telah berjalan normal pasca penembakan. Ihsan menambahkan kejadian ini harus menjadi perhatian oleh para penyelenggara keamanan untuk melindungi para ulama dalam menjalankan tugas keumatan. Selengkapnya mari kita simak laporan rekan kami Akbar Prakoso dari kantor MUI Pusat. Pemirsa TV Parlemen, saat ini saya berada di depan kantor Majelis Ulama Indonesia yang bertempat di Menteng, Jakarta Pusat, di mana pada hari Selasa tanggal 2 Mei terjadi kasus penembakan oleh seorang pria bernama Mustafa yang membuat 2 orang pegawai MUI mengalami luka. Kemudian berita terbaru saat ini kondisi di area kantor ini mengalami pengetatan keamanan dan korban yang semula dirawat di rumah sakit sudah kembali. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saat ini di samping saya sudah berada Wakil Sekjen MUI Bapak Kiai Haji Iksan. Ya, Bapak Kiai Haji Iksan, boleh menjelaskan Pak situasi pasca terjadinya kasus penembakan kemarin bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MUI telah buka kembali kantornya dan semua staf baik yang kemarin mengalami trauma karena tertembak ya, dan sempat dirawat ke rumah sakit juga telah kembali. Kita doakan supaya tetap bertugas dengan baik ya. Dan kantor juga sudah buka melayani kepentingan umat dari pukul 8 tadi pagi dan biasa pukul 4 kita mengakhiri kegiatan. Tidak ada hal yang spesifik berupa apakah pengetatan keamanan dan lain-lain, karena memang MUI ini adalah rumah umat Islam, dan kami semua tidak juga ada kegentaran maupun ketakutan. Tetap kami menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Jadi kami sudah biasa lah ya menghadapi hal-hal seperti ancaman dan lain-lain. Jadi sudah hilang lah urat takutnya itu.
ya. Tetapi kami berharap kepada masyarakat semua, khususnya umat Islam, agar tidak mengalami ketakutan ataupun resah, ya, walaupun rumahnya ya sebagai rumah besar umat Islam atau simbolnya itu diserang oleh orang yang tidak baik, ya. Tapi kami berharap umat tetap tenang dan kita serahkan kepada aparatur kepolisian untuk bisa mengungkap siapa pelaku ini sebenarnya dan apa motifnya dan kenapa tiba-tiba meninggal dunia. Pak, ini kan pelakunya dikabarkan mengaku sebagai wakil Nabi, dan itu apakah itu termasuk paham-paham radikal yang harus ada upaya preventif dari pemerintah gitu? Menurut Bapak gimana Pak? Apakah ada upaya dari MUI untuk mempreventif hal itu? Sebenarnya kan ini tanggung jawab negara ya, tanggung jawab negara, tanggung jawab Kementerian Agama. Tetapi juga MUI sebagai pemegang fatwa atas satu aliran sesat atau tidak sebagai amanat dari ulama, ya maka MUI tentu saja ikut mengamankan persoalan-persoalan seperti ini, persoalan keumatan. Dan kalau MUI kemudian yang menjadi sasaran, ya ini memang tanggung jawab kami, resiko kami sebagai sodikul hukumah. Sodikul hukumah itu artinya adalah mitra pemerintah. Nah, jadi oleh karenanya ya biasa sajalah. Persoalan ini tidak terlalu membuat kami takut terteror dan sebagainya, tetapi niscaya ini harus menjadi perhatian dari para penyelenggara keamanan bahwa tugas-tugas keumatan yang diemban oleh ulama ini juga harus mendapatkan perlindungan agar kami dalam menjalankan aktivitasnya menjaga umat dalam rangka himayatul umat itu dapat berjalan dengan baik. Saya lihat tadi polis lain juga masih dibentangkan Pak ya, dan kaca-kaca juga belum dibereskan. Apakah ada tindak lanjut olah TKP lanjut dari penegak hukum atau bagaimana? Nanti ditanyakan saja kepada pada polisi karena itu kewenangannya sampai batas kapan itu dibersihkan, dirapikan dan polis lain ini akan dicabut. Itu masih dalam pengawasan kepolisian dan bisa ditanyakan kepada beliau. Kami siap saja untuk kapan dibuka dan kapan dibersihkan. Ya saya kira tidak mungkin pelaku ini berdiri sendiri dan tidak juga pelaku ini kemudian mengorbankan diri sampai mati. Nah, tentu saja ini ada motif. Nah motifnya ini akan didalami oleh polisi dan kita berharap segera polisi bisa mengungkap tabir di balik ini. Pemirsa TV Parlemen, demikian wawancara saya bersama Wasekjen MUI Bidang Hukum dan HAM, Bapak Iksan Abdullah, bahwa MUI akan terus berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang terjadi di kantor MUI. Kemudian juga para korban yang sudah dipulangkan dari rumah sakit selanjutnya juga akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Akbar Prakoso beserta juru kamera Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas nih berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama nih pemirsa, di sini ada berita yang dari DPR RI yang mengecam keras tindakan penembakan kantor MUI. Kita lihat di sini pemirsa. Nah, di sini tentunya berkomentar Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Aceh Hasan Sazili yang mengecam keras aksi penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat pada Selasa 2 Mei 2023 kemarin. Tentunya pemirsa, tindakan tersebut dinilai bengis yang tidak boleh tentunya terjadi. Terlebih mengenakan senjata api. Di sini Aceh pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas motif di balik penembakan tersebut. Dan insiden itu dikategorikan sebagai tindakan teror yang harus diusut tuntas hingga akar-akarnya. Apalagi pemirsa, aksi teror itu terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Di sini juga pemirsa diberitakan sebelumnya Wasekjen Majelis Ulama Indonesia bidang hukum dan HAM yaitu Ihsan Abdullah tentunya membenarkan telah terjadi penembakan di kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini yaitu Ketua DPR RI mengajak kontingen RI di SEA Games untuk meningkatkan prestasi. Kita bisa lihat juga di layar kaca di sini. Tentunya di sini Ketua DPR RI berkomentar yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani yang berharap kontingen Indonesia yang akan bertanding dalam SEA Games ke-32 di Kamboja bisa memperoleh hasil terbaik. Dan Puan pun berpesan kepada seluruh tentunya di sini 599 atlet Indonesia yang ikut bertanding pada SEA Games 2023 dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan di sini juga Puan berharap Indonesia bisa memperoleh lebih banyak medali emas dari perhelatan SEA Games sebelumnya. Tentunya posisi kita naik, Puan meyakini dengan menempati urutan kedua dan juga jumlah atlet dan juga cabang olahraga terbanyak dalam SEA Games 2023. Tentunya di sini Indonesia mampu menempati podium pertama dalam perolehan medali. Tak hanya itu pemirsa, di sini pun Puan mengingatkan kepada semua atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas, juga kepada seluruh supporter Indonesia. Di sini Puan mengingatkan pemerintah untuk menjamin segala kebutuhan atlet yang tengah berlaga di ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu. Dan apabila ada yang cedera, pemerintah harus memberikan perawatan hingga pulih sesuai amanat UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ya baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait DPR RI yang mengecam keras tindakan penembakan kantor MUI.
serta Ketua DPR RI yang mengajak kontingen RI di SEA Games untuk meningkatkan prestasi. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Ziad. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.